wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan belajar kitab Mukhtarul Ahadits, hadis-hadis pilihan, yaitu hadis yang ke-17. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Walau an tufrigo mindal wika fi ina'il mustaqi wa an talqa akhaka wa wajhuka ilahi munbasitun wa iyyaka wa isbalal izar. Fa inna isbalal izari minal makhalliyati wa la yuhibbuhallah wa inimru'un istamaka wa inimru'un satamaka wa ayyaraka bi amrin laisa fika fala tughayyirhu bi amrin huwa fi wada'hu yakunu wa baluhu alaihi wa ajruka laka wala tasubbanna ahadan. Rawahu Tayalis an Jabir ibnu Salim. Hadis diriwayatkan oleh Tayalis an Jabir ibnu Salim. Hadis ini berkaitan dengan tema janganlah pernah meremehkan kebajikan. Ini cakupan isi dari hadis yang ke-17 itu. Pesannya adalah kita jangan sesekali meremehkan kebajikan yang kita lakukan meskipun itu nilainya kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wala tahqironna, dan seterusnya itu, yang artinya adalah dan janganlah sesekali engkau meremehkan kebajikan apapun sayyaan. Jadi jangan pernah meremehkan kebajikan apapun yang kita lakukan, meskipun kita membantu orang lain menyeberangkan orang yang butuh bantuan untuk menyeberang jalan, atau kita membersihkan selokan, kemudian kita membersihkan depan rumah, atau kita membantu orang lain sedekah dan lain sebagainya. Itu termasuk amalan kecil, tetapi jangan pernah diremehkan. Walau antufrigo min dalwika fi ina'il mustaqi. Nah, ini ibarat seperti engkau menuangkan air dari timbangmu ke wadah orang yang meminta minum. Ini digambarkan amalan yang kecil seperti menuangkan air dari timba sumur kepada orang yang membutuhkan minum. Itu kan terlihat kecil dan dipandang remeh amalan tersebut, tetapi jangan seperti itu. Kita harus memandang amalan tersebut meskipun nilainya besar atau kecil, itu memandangnya dengan kacamata keistiqomahan kita melakukan kebajikan meskipun itu nilainya kecil. Nah, ada sebuah perkataan yang mengatakan barang siapa tidak mensyukuri nikmat yang kecil, itu artinya dia tidak juga menikmati syukur yang banyak. Tidak bersyukur terhadap nikmat yang sedikit, itu tandanya dia tidak bersyukur dengan syukur yang dia dapatkan meskipun itu nilainya banyak. Nah, intinya adalah ketika kita mendapatkan sedikit, kita bersyukur, maka ketika kita mendapatkan nikmat yang besar, kita juga harus bersyukur. Begitu juga ketika kita melakukan hal yang meskipun itu kecil di mata orang lain, maka itu tetap harus dilakukan. Meskipun di sini dicontohkan yaitu menuangkan sebuah air dari air sumur yang dituangkan dari timba kepada orang yang membutuhkan minum. Itu
adalah amalan yang terlihat kecil tapi nilainya besar kalau kita lakukan dengan sepenuh hati. Nah, kemudian dikatakan wa antal ko akhaka wa wajuka ilaihi munbasitun wa iyyaka wa isbalal izar. Nah, kemudian contoh selanjutnya dari amalan yang terlihat kecil yang tidak boleh dipandang remeh, yaitu meski engkau harus menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Wa antal ko akhaka wa wajuka ilaihi munbasitun. Nah, kita tersenyum saja kepada orang lain, mesem, istilahnya menampakkan raut muka yang bahagia dan tersenyum kepada orang lain, itu sudah merupakan suatu amalan yang kecil tapi nilainya besar sekali kalau kita lakukan dengan sepenuh. Kalau yang pertama tadi dicontohkan menuangkan air kepada orang yang membutuhkan, kemudian yang kedua kita tersenyum terhadap orang lain, itu juga merupakan amalan yang kecil. Wa iyyaka wa isbalal izar. Janganlah menyeret-nyeretkan kain pakaianmu. Nah, ini merupakan bentuk kehati-hatian kita semuanya. Jangan pernah menyeretkan pakaian. Fa inna isbalal izari minal makhilati. Fa inna isbalal izari minal makhilati. Karena tindakan menyeret-nyeretkan kain pakaian termasuk dalam perbuatan sombong. Wala yuhibbu Allah, dan Allah tidak suka terhadap hal itu menyeret-nyeretkan pakaian. Nah, maknanya adalah kita jangan pernah sesekali menyombongkan diri dengan pakaian yang kita pakai. Kita memakai pakaian yang bermerek, kemudian pakaian yang nilainya fantastis dan lain sebagainya, sehingga kita pamerkan kehadap orang lain. Maka Allah tidak suka hamba yang berpakaian bagus, niatnya pamer terhadap orang lain. Berpakaian yang biasa saja sesuai dengan kemampuan kita. Apabila kita mampu berpakaian yang bermerek, ya silahkan. Tapi jangan sesekali kita meniatkan diri untuk pamer terhadap orang lain. Allah lebih suka orang yang tawadhu, yang hidupnya sederhana, pakaiannya biasa-biasa saja. Tidak usah menampakkan, pakaian kita bermerek ini dan itu dan lain sebagainya, sehingga muncullah sifat riya, yang mana sifat riya tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuhibbuhullah, dan Allah benci terhadap orang yang sukanya menyeret-nyeretkan pakaian, dalam artian memamer-mamerkan apa yang dia punya dari hal terutama dari bentuk pakaian yang ia kenakan. Wa ini mru'un satamaka wa ayyaraka bi amrin laisa bika fala tu'ayyirhu bi amrihin huwa bi. Nah, ini selanjutnya, jika ada orang yang mencaci makimu atau yang menghinamu atau mengata-ngataimu karena sesuatu hal yang tidak engkau lakukan, maka jangan engkau balas dengan mengata-ngatainya dengan sesuatu hal yang memang dilakukannya. Nah, ini jika kita diejek atau dihina oleh orang lain, maka sikap yang harus kita ambil bagaimana? Ya, kita diam dan kita doakan semoga orang yang menghina kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan justru kita membalas penghinaan tersebut dengan penghinaan, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW harus mencontoh, menteladani beliau dalam bermasyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada orang menghinamu, biarkan saja, biar Allah yang menyelesaikannya.
Nah, maka sikap tersebut sangatlah bagus. Ketika ada orang lain menghina kita, maka kita diam. Bahkan dianjurkan untuk mendoakan orang tersebut supaya untuk tidak menghina kita dengan hinaan yang lebih parah lagi, biar Allah yang akan menyelesaikannya. Jangan justru kita membalas dengan hinaan. Itu tidak dianjurkan di dalam agama Islam. Nah, kita juga mencontoh Rasul ketika beliau dakwah itu dihina di sana di sini, kemudian banyak sekali masyarakat pada waktu itu sampai melemparkan kotoran, sampai memfitnah beliau. Dan apakah yang beliau lakukan? Beliau hanya terus untuk mendoakan dan mendoakan, bahkan malaikat menawari Nabi Muhammad untuk mengangkat gunung supaya dilemparkan terhadap masyarakat yang melempar kotoran terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melempar batu terhadap Rasulullah sampai terluka. Tetapi jawaban Rasul adalah jangan, barangkali keturunan mereka nanti akan menjadi orang-orang soleh atau menjadi orang yang lebih baik. Nah, begitulah akhlak Rasul terhadap orang yang menghina beliau. Wada'hu yakunu wabaluhu alaihi wa ajruhu laka wala tasubbanna ahadan. Nah, kemudian yang selanjutnya pesan dari Rasulullah Muhammad SAW, biarkan saja ia, karena ia sendirilah yang akan menanggung akibat dan dosanya, sementara pahalanya menjadi milikmu. Dan janganlah sekali engkau mencaci maki seseorang pun. Ini lanjutan dari pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sekali kita membalas caci maki dengan caci maki. Biarkanlah mereka sendiri yang akan menanggung dosa. Ini adalah hubungan sebab akibat. Kalau kita menunjukkan seseorang itu kepada kebaikan, maka kita akan memperoleh kebaikan pula. Kalau ada orang yang menghinamu, biarkan saja, dia yang akan menanggung dosamu. Daripada kita membalas caciannya, lebih baik kita doakan supaya orang tersebut bisa kembali menjadi orang yang lebih baik jika ada yang menghinamu. Nah, itulah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-18. Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil di antara anak-anak kalian. Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Rawahu An-Nu'man. Nah, ini pesan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita semuanya, terutama kita semuanya yang sudah punya keluarga, untuk berlaku adil terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kita membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Kita perlakukan sama dalam bentuk hal kasih sayang, dalam bentuk tanggung jawab, dalam bentuk penghidupan yang mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Kita harus berlaku adil terhadap mereka, terhadap anak-anak kita, supaya kita bisa mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin, dan kita juga menampakkan, menteladani Rasulullah Muhammad SAW yang berlaku adil terhadap putra-putrinya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-19, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah.
Hadis selanjutnya, hadis yang ke-19, yaitu ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanduru binurillah. Hadis yang ke-19 ini berkaitan dengan firasat seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah dan berhati-hatilah kalian semuanya terhadap firasat seorang mukminin yang benar-benar memang beriman. Fa innahu yanduru binurillah, karena ia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu At-Tirmizi, riwayat dari Imam At-Tirmizi. Nah, ini penjelasan dari ini hadis yang ke-19, bahwasanya kita jangan sesekali meragukan orang yang beriman atau orang yang dekat, atau para ulama yang mereka kesehariannya dekat dengan Allah, dekat dengan ilmunya. Para ulama, para ulia, orang-orang terpilih Allah yang memang berpegang teguh pada keimanan terhadap Allah, jangan sesekali engkau ragu dengan firasat yang mereka miliki. Maka dari itu penting untuk kita sebagai seorang muslim untuk mempunyai guru atau mempunyai ulama panutan yang kita jadikan rujukan sebagai pedoman dalam hidup kita. Kalau kita di lingkungan pesantren, kita punya kiai yang merupakan figur yang kita tiru dalam laku dan tidak tanduk sehari-harinya, tentunya dengan karakter yang kuat, keimanan yang kuat, dan keilmuan yang kuat. Jangan sesekali ragu dengan firasat yang mereka miliki, karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Hadis ke-19, rawahu At-Tirmidzi. Hadis yang ke-20, ittaqi da'watal madlumi fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Rawahu At-Tirmidzi. Nah, hadis yang ke-20 ini adalah berkaitan dengan mujarabnya doa orang yang terzalimi. Maka kita semuanya jangan sampai menjadi orang yang dolimul madlum, orang yang zalim, sehingga kita menzalimi orang yang kita zalim terhadap sesama manusia. Karena doanya orang yang terzalimi itu sangat mujarab sekali. Nah, di sini dikatakan ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah dan berhati-hatilah engkau terhadap doa orang yang terzalimi atau teraniaya. Fa innaha, sebab laisa bainaha wa bainallahi hijab. Nah, sebab tidak ada satu hijab ataupun penghalang apapun yang merintangi doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali maka kita semuanya jangan sekali untuk zalim terhadap orang lain, dan berhati-hatilah ketika ada orang yang zalim yang mereka berdoa, maka doa tersebut tidak ada hijab atau penghalang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis yang ke-20. Kemudian sekarang hadis yang ke-21. Ittaqil maharima takun a'badan nas warado bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik takun musliman wala tuksir dhahika fa inna kasratat dhahiki tumitul qalba. Nah, ini pesan yang sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Rasulina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang ke-21. Nah, jalan yang dipilih oleh seorang muslim dalam mencari jalan yang terbaik menuju ridho Allah, yaitu salah satunya dengan kita mempelajari hadis Rasulina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya juga tertera dalam hadis yang ke-21 ini, yaitu jalan menuju manusia sempurna. Ittahil makarima takun a'badan nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
peliharalah dirimu dari hal-hal yang diharamkan, niscaya engkau menjadi orang yang paling beribadah. Nah, supaya kita ini menjadi hambanya Allah dengan sebaik-baiknya hamba, dan kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, yaitu menghindari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Kemudian yang selanjutnya pesan Rasul adalah, dan merasa puaslah dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Nah, kita ridho dengan pemberian Allah, kita terima dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita, takun agnan nas, maka kita semuanya akan menjadi seorang mukmin yang beriman dengan sebaik-baiknya dan menjadi orang yang paling kaya. Agnan, kita tidak bergantung kepada manusia, tapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ridho terhadap apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebaik-baiknya hamba menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa ahsin ila jarika takun mukminan. Wa ahsin ila jarika takun mukminan. Wa ahsin jarika, berbuat baiklah kepada tetanggamu, takun mukminan, niscaya engkau menjadi seorang mukmin yang beriman. Nah, ini juga pesan Rasul selanjutnya adalah, ketika kita berbuat, bermasyarakat, dan bergaul dengan sesama tetangga dengan baik, maka kita akan menjadi seorang muslim yang sejati. Karena di hadis yang lain dikatakan, may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut fal yukrim jarahu fal yukrim thayyiba. Ada pesan yang 3 pesan tersebut sangat masyhur sekali, yaitu salah satunya adalah fal yukrim jarahu, maka kita menghormati dan menghargai antar sesama tetangga apabila kita menjadi seorang mukmin yang sejati. Wa ahibban linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Kemudian pesan Rasul selanjutnya adalah, cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri, niscaya engkau akan menjadi seorang muslim yang sejati. Nah ini, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Nah, menjadi muslim yang sejati itu adalah wa ahibba linnas, mencintai manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, menghargai manusia sebagaimana kita menghargai kita sendiri. Berbuat baik kepada diri sendiri sebagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, jika kita senang dan suka diperlakukan baik, maka kita harus memperlakukan baik terhadap orang lain. Wala tuksir ad-dhahik fa inna kasratat dhahiki tumitul qalb. Pesan terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu, wala tuksir ad-dhahik fa inna kasratat dhahiki tumitul qalb. Dan janganlah engkau banyak tertawa, karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Tertawa bahagia itu tidak dilarang di dalam Islam, tapi kalau kadarnya, dosisnya kebanyakan itu tidak diperbolehkan. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita semuanya, jangan memperbanyak tertawa, karena dengan kita banyak tertawa bisa mematikan hati nurani yang ada di dalam kita. Rasul tidak sedang untuk melarang kita tertawa, bahagia, silahkan semua orang tertawa, diperbolehkan, tetapi jangan sampai kita banyak tertawanya, karena dengan tertawa itu bisa mematikan hati nurani yang ada pada diri manusia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai hadis yang ke-21. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila Anda semuanya suka dengan konten ini, silahkan like, share, and comment.
Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.